Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Monika Swanjunta. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mengidentifikasi latar belakang masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan plagiarisme. Pertama-tama kita akan membahas tentang latar belakang masalah penelitian. Latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Latar belakang merupakan yang pertama kali dibahas dalam bab 1. Penjelasan yang dipaparkan dalam latar belakang sangat penting dalam rangka untuk memberikan pemahaman dan meyakinkan pembaca bahwa penelitian yang diusulkan sangat penting untuk dilakukan. Unsur-unsur latar belakang adalah berisi paparan hasil pemikiran logis, dilakukan identifikasi berbagai permasalahan, menjelaskan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, dibuat dengan kalimat tanya, ditulis dengan redikasi kalimat yang ringkas, dan harus berisi gambaran permasalahan yang mungkin diteliti. Syarat-syarat pada rumusan masalah: yang pertama, masalah sebaiknya dirumuskan secara singkat. Yang kedua, sebaiknya dituangkan berupa kalimat interrogatif. Yang ketiga, sebaiknya jelas secara nyata. Yang keempat, sebaiknya perumusan masalah dilakukan dengan operasional. Yang kelima, sebaiknya mampu memberikan arah pengumpulan data. Dan yang terakhir, ruang lingkup sebaiknya dibatasi dengan tujuan. Perumusan masalah. Perumusan masalah dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis berdasarkan bentuknya, yaitu rumusan masalah deskriptif, yang berkaitan dengan keberadaan variabel itu sendiri. Selanjutnya, rumusan masalah komparatif, melibatkan perbandingan antara 2 atau lebih variabel yang terlibat pada penelitian. Dan yang ketiga, rumusan masalah asosiatif, yang berkaitan dengan menemukan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Selanjutnya ada langkah-langkah pada perumusan masalah, yaitu menentukan tipe karya ilmiah apa yang akan dibuat. Kemudian, mempersiapkan sumber referensi dari berbagai sumber. Kemudian, memperluas atau mempersempit topik. Kemudian, bangun permasalahan dari topik. Dan yang terakhir, uji SWOT. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana atau data informasi apa yang akan dicari melalui penelitian itu. Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang konkret, dapat diamati atau observable, dan dapat diukur atau measurable. Melakukan penelitian pasti selalu ada tujuan akhir yang harus dicapai. Selain penelitian, harus bermanfaat ada beberapa tujuan penelitian, yaitu tujuan umum, untuk membentuk penemuan baru dari pengembangan penelitian atau pengetahuan terdahulu. Kemudian tujuan teoritis, untuk menyimpulkan satu hal yang diperoleh dengan tujuan teoritis. Selanjutnya tujuan praktis, untuk menemukan suatu pengetahuan yang dengan praktis dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah menguraikan suatu harapan bahwa hasil penelitian tersebut akan mempunyai manfaat baik praktis maupun teoritis. Terdapat 3 manfaat utama yang umumnya dilakukan dalam penyusunan proposal penelitian, yaitu manfaat untuk pengembangan ilmu, manfaat untuk masyarakat atau populasi, dan manfaat untuk sebuah kebijakan eksklusif untuk kesehatan masyarakat. Secara spesifik, manfaat apapun sebaiknya mencakup 2 aspek, yaitu manfaat teoritis, manfaat penelitian bagi program tentang keakuratan kode diagnosis. Selanjutnya, manfaat praktis, manfaat bagi pengembangan ilmu, yang contohnya itu bagi institusi pemerintah, pendidikan, bagi rumah sakit, bagi responden, dan bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya ada tinjauan pustaka.
Tinjauan pustaka adalah salah satu bagian yang sangat penting. Tujuannya adalah untuk memahami konteks penelitian, mengidentifikasi penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Tujuan tinjauan pustaka ini juga berfungsi sebagai dasar teoritis untuk penelitian yang sedang dilakukan. Tinjauan pustaka juga berisi review terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Langkah-langkah membuat tinjauan pustaka. Yang pertama, menentukan topik atau masalah. Yang kedua, menelaah semua penelitian yang relevan dengan masalah yang menjadi minat penelitian. Yang ketiga, merumuskan masalah penelitian. Yang keempat, mengembangkan kerangka teoritis dan kerangka konsep serta hipotesis penelitian. Yang kelima, menyusun ringkasan yang menjelaskan keunikan atau perbedaan dari penelitian yang sudah ada. Nah, selanjutnya kita masuk kepada plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan pencurian ide, pemikiran atau tulisan orang lain baik disengaja maupun tidak disengaja yang digunakan oleh penulis seolah-olah merupakan ide atau pemikiran atau tulisannya sendiri. Pencurian yang terjadi bisa dalam bentuk pencurian kata, kalimat, alinea, atau bab sebuah tulisan atau buku orang lain tanpa menyebutkan sumbernya tersebut. Adapun jenis-jenis plagiarisme adalah yang pertama plagiarisme kata demi kata, yang kedua plagiarisme atas sumber, yang ketiga plagiarisme kepengarangan, yang keempat plagiarisme diri sendiri, yang kelima plagiarisme ide, dan yang keenam plagiarisme dari akses internet atau elektronik. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa soal. Yang pertama, pemerintah saat ini mewajibkan seluruh fasilitas kesehatan menerapkan rekam medis elektronik berdasarkan Permenkes nomor 24 tahun 2027. Ayu memilih meneliti tentang analisis kesiapan transisi rekam medis manual ke elektronik di sebuah rumah sakit. Penelitian Ayu dianggap sangat penting karena memenuhi unsur A. Etikal karena menjaga rahasia, B. Interesting karena disukai dosen, C. Feasibility karena puskesmas dekat rumah, D. Relevan karena sesuai dengan kebijakan yang berlaku, dan E. Novelty karena belum pernah ada komputer di puskesmas. Nah, jawaban yang paling tepat adalah D. Relevan karena sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Soal yang nomor 2 adalah seorang staf rekam medis ingin meneliti tentang implementasi rekam medis elektronik di puskesmas yang baru saja beralih dari sistem kertas. Ia menulis di proposalnya, mengetahui gambaran pelaksanaan rekam medis elektronik di rumah sakit di puskesmas sebagai dasar pengembangan sistem informasi kesehatan ke depannya. Pernyataan berikut termasuk dalam kategori A. Tujuan teoritis, B. Tujuan khusus, C. Tujuan umum, D. Tujuan fungsional, dan E. Tujuan praktis. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C. Tujuan umum. Selanjutnya ada soal yang ketiga. Dalam sebuah penelitian tentang analisis kualitas rekam medis di rumah sakit X, peneliti menemukan poin-poin penting, yaitu 1. Mengidentifikasi kelengkapan identitas pasien. Yang kedua, mengidentifikasi kelengkapan laporan autentikasi dokter. Yang ketiga, menghitung persentase ketidaklengkapan catatan medis. Poin-poin berikut merupakan penjabaran dari A. Tujuan umum, B. Tujuan praktis, C. Tujuan teoritis, D. Tujuan khusus, dan E. Tujuan kebijakan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah tujuan khusus. Nah, teman-teman, sekian materi yang bisa saya paparkan. Jika ada tutur kata, mohon dimaafkan, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.